Galbay di belasan bahkan puluhan pinjol legal. Selamat, Anda orang yang paling tahu ketidakjelasan dari regulasi yang dibentuk oleh OJK. Contoh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MT. Ini untuk yang Galbay di belasan bahkan puluhan pinjol legal. Selamat, Anda orang yang paling terbaik, sudah memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya buat pinjol. Sebanyak apapun hutang yang tersisa hari ini, saya yakin 2 kali lipat duit sudah Anda habiskan untuk membayar pinjol atau merawat hutang tersebut. Nah, sampailah pada akhirnya di mana hari ini Anda sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup lagi. Kalau pinjolnya nggak usah saya sebutkan teman-teman, nanti saya munculkan aja salah satunya, ya kurang lebih pinjolnya ini aja gitu loh. Pinjolnya itu aja yang dipinjam gitu loh. Tapi yang saya herankan itu OJK, AFI, dan elit-elit dari politik kita seakan-akan menutup diri dalam situasi ini gitu loh. Mereka seakan-akan tidak peduli, tidak mau tahu, dan mereka ya cuman persetan aja. Ya, memang benar-benar yang disalahkan itu adalah si peminjam aja. Padahal mereka semua adalah korban dari ketidakberlangsungannya atau ketidakjelasan dari regulasi yang dibentuk oleh OJK. Contoh, ya, di COJK aja nomor 19, batas maksimal 3 pinjol. Per hari ini, ya, saya yang melihat tidak ada orang yang me-WA saya, yang me-DM saya, yang menyampaikan hanya meminjam 3 aplikasi. Rata-rata semuanya 7, 12, 15, 20. Sebenarnya seperti apa sih OJK dalam mengawasi hal ini? Ya, saya nggak tahu lagi harus ngomong seperti apa. Karena apapun yang terjadi di ranah pinjaman online tidak bisa atau tidak terlepas dari kesalahan dari otoritas jasa keuangan. Karena OJK lah yang menjadi contoh, atau OJK lah yang menjadi kiblat dari semua perbankan yang ada di Indonesia. Ya, apa karena selama ini sanksi-sanksi yang dijatuhkan itu terlalu ringan? Contoh kayak Indosatku, viral habis teror damkar, hasilnya cuman didenda 800 juta. Apakah OJK hanya mengasih denda itu, mengasih sanksi itu berupa angka aja, atau hanya angka aja yang kita cari? Terus orang-orang yang dikorbankan dengan regulasi ini seperti apa? Saya masih ingat loh teman-teman semuanya, 2025 ya, OJK sepakat memberikan akses kepada pinjol legal, karena AFI selalu memohon, ya, waktu viral di bulan Juni kan viral tuh, AFI sempat senggol ajakan Galbay yang begitu masif, mulai dari Facebook, YouTube, TikTok, dan segala macam. AFI berencana ingin melaporkan komunitas-komunitas Galbay, akhirnya nggak jadi. Dan di dalam hal itu AFI mendesak, kalau bisa, ya, semua orang yang meminjam di pinjol ini, itu namanya juga masuk ke dalam BI checking. AFI juga meminta pinjol bisa mengakses slik atau menjadi pelapor slik. Nah, langsunglah OJK memberikan POJK 11 tahun 2024, yang mana pinjol menjadi pelapor slik. Ya, pinjol menjadi pelapor slik. Oke, dan itu berlaku sejak 31 Juli 2025. Sampai detik ini, kalau memang pinjol menjadi pelapor slik, tidak akan ada orang yang meminjam lebih dari 3. Sebelum slik ini diberikan akses kepada si pinjol, bukankah pinjol sudah ada yang namanya fintech data center atau pusat data fintech lending? Ya, bukankah pinjol sudah dibatasi juga sejak tahun 2023 akhir? Berlaku sejak Januari 2024. Seperti apa pengawasan OJK di lapangan? Ya, kalau sudah menyebut namanya 16 aplikasi, 18 aplikasi, 20 aplikasi, ini mereka sudah tidak mampu. Ya, OJK mau ngapain lagi? OJK mau lakukan pengancaman juga.
Hati-hati kalau kalian mengabaikan pinjol, nanti kalian susah dapat kerja karena slikmu jelek. Pinjol aja tidak melaporkan data itu ke slik kok. Yang ada hanya pinjaman aktif. Semuanya pinjaman aktif. Ya, makanya saya bilang, ayolah OJK, bekerjalah dengan benar-benar. Ditambah yang terbaru, OJK juga mendapatkan anggaran dari DPR. Nggak tanggung-tanggung. Ya, belasan triliun. Itu anggaran mau dipakai buat apa sih? Sementara kasus pinjol aja dari dulu sampai sekarang nggak terbenahi. OJK yang iya-iya aja. Saya sampai geram juga teman-teman semuanya gitu loh. Sampai saya juga bingung, ini OJK mau arahnya kemana lagi? Tidak satu pun aturan mereka yang jalan. Ya, OJK boleh cek aturan mana yang jalan. Aturan mana yang dipatuhi oleh pinjol. Bukan kita kekurangan aturan, tidak. Ini sudah kebanyakan aturan. Tapi kita kekurangan pengawasan yang ada di lapangan. Sehingga pada akhirnya para si debetur ini atau nasabah-nasabah pinjol ini mencari solusi alternatif sendiri karena mereka tidak mendapatkan solusi yang pasti dari OJK. Akhirnya apa? Tunda bayar terjadi, gagal bayar terjadi, berhenti bayar selamanya terjadi. Ini pilihan yang tidak bisa mereka elakkan lagi. Posisinya ada di sini. Ya. Kenapa? OJK mengarahkan cuma satu aja. Solusi OJK cuma satu. Oke. Minta negosiasi secara internal. Oke, secara internal nih antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman. Pinjolnya menolak, cash, kredit pintar, rupiah cepat, semua menolak. Ya, mereka punya itikat baik loh. Ini orang yang mau negosiasi bukan orang yang belum telat bayar, tapi telatnya sudah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ditolak. Ya, saya masih ingat tuh waktu Bu Kiki sebelum menjadi bos OJK. Kan cuma itu, jangan lari, jangan kabur, hubungi aplikasinya. Ya, dia hubungi aplikasinya. Tapi yang terjadi apa? Ya, yang terjadi malah makin menjadi-jadi. Dan habis itu lagi, dari Persi Penagihan. Dari dulu ini tidak pernah berubah. Persi Penagihan dari dulu tidak pernah berubah. Bahkan sekarang, itu mereka mempermalukan sampai ke tempat kerja. Bayangin, padahal aturan sudah ada nih, POJK 22 sudah ada, sudah lengkap. Tapi karena pinjol tidak peduli dengan aturan OJK, ya dia tabrak semuanya. Sampai Tunaiku menghubungi ke tempat kerja. Pinjol-pinjol lain gertak, semuanya tempat kerja. Apapun pinjolnya, HRD, kantor, semuanya dihubungi. Karena OJK benar-benar tidak dianggap. Dan harapan saya hari ini, saya bikin video ini, saya pengen OJK itu benar-benar ada lagi wibawanya. Benar-benar ditakuti oleh pinjol. Semua aturan itu dipatuhi. Ya, kalau aturan dipatuhi, saya rasa pinjol tidak akan menemukan konsumen yang goblok. Ya, tidak akan menemukan konsumen yang gagal bayar. Karena begitu banyak tahap seleksinya. Kredit scoringnya, tim analisnya, fintech data centernya, sliknya. Kalau hari ini pinjol masih menemukan debetur yang tidak mampu bayar, berarti pinjolnya juga goblok. Nggak ada gunanya mereka. Ya, yang pada akhirnya apa? Menyewa jasa debt collector untuk diadu dombakan dengan saudaranya sendiri. Ini debt collector juga goblok. Sama semuanya gitu loh. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah ketegasan dari otoritas jasa keuangan. Ya, mereka sudah terlilit dengan belasan aplikasi, dengan puluhan aplikasi. Nah, bagaimana ketegasan OJK? Ya, secara dari aturan ini sudah salah. Ya, pinjol memberikan pinjaman tanpa batas maksimal. Oke, kita ke belakangan aturan itu. Nah, sekarang PR-nya bagaimana OJK menjembatani masalah mereka ini supaya terselesaikan. Mereka berinisiatif menyelesaikan negosiasi ke aplikasi tapi ditolak. Ya, apakah mereka berhenti bayar selamanya? Itu pilihan yang terbaik. Kalau memang itu pilihan yang terbaik, OJK suarakan. Bagi aplikasi yang tidak mau menerima negosiasimu, padahal kamu sudah telat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tapi aplikasi menolak negosiasimu, berhenti bayar selamanya. OJK bikinkan videonya, konferensi persnya, biar masyarakat melihat. Ya, dan untuk teman-temanku semuanya, itu kan sudah terlalu banyak juga tuh aplikasi yang Anda pinjam. Saya pengen Anda spam negosiasi sebanyak-banyaknya ke aplikasi. Kalau mereka mau, balikan pokoknya. Kalau tidak mau, tunda bayar 10 atau 20 tahun ke depan.
kumpulkan uang Anda, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Ini mewakili semua teman-teman yang bertanya, yang tidak mampu saya jawab satu persatu melalui DM di Instagram, di TikTok, ataupun dimanapun. Ya, mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa terbantu dan tidak ada lagi yang ketakutan. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.